Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 2 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan Pembebas Sejati. Tuhan Pembebas Sejati. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah berbagai macam masalah hidup, ada satu masalah yang cukup menakutkan, yaitu ancaman dan rasa tidak berdaya. Dan di saat seperti itulah Tuhan akan menolong kami, melindungi kami, dan membuat kami yang tidak berdaya menjadi penuh dengan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita dengan judul Tuhan Pembebas Sejati. Kalau lawan kata dari kata pembebas berarti pengikat. Berarti saudara ada di dalam ancaman. Saudara ada di dalam kungkungan. Sahabat seperjalanan berada di dalam situasi yang tidak bisa lari kemanapun juga. Sehingga kata tentang Tuhan Pembebas Sejati adalah bagian yang kita perlu pelajari bersama-sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak sahabat seperjalanan mengalami sebuah pengalaman hidup, merasa tidak berdaya, tidak bisa melawan, tidak bisa protes, tidak bisa lari, tidak bisa bersuara. Apapun perlakuan yang diterima oleh sahabat seperjalanan, hanya ada satu cara, yaitu menerima dan menelan. Dan tidak punya daya sama sekali seperti orang yang diperbudak. Kondisi ini, kalau kita boleh menggambarkan dan membayangkan, sahabat seperjalanan pasti punya pengalaman yang khusus dengan hal ini. Ada mantu yang tidak berdaya oleh mertua. Ada istri yang tidak berdaya oleh suami. Ada pegawai yang tidak berdaya oleh majikan. Ada juga orang yang karena pergi ke satu tempat, ke negara lain, tidak berdaya karena diskriminasi. Ada yang merasa tidak berdaya karena saya tidak punya ekonomi yang mapan. Karena ekonomi juga itu berbicara tentang kekuatan. Saya tidak berdaya karena saya cuma orang biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Apapun juga saya tidak bisa melawannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini yang berbunyi Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Sahabat seperjalanan berbicara tentang pengalaman tidak berdaya, pengalaman tidak terancam, kita tidak bisa protes, kita tidak bisa melawan. Kalau kita protes maka kita dihabisi. Kalau kita melawan maka kita ditendang. Atau apapun juga. Sebuah katakanlah kalau peperangan itu peperangan yang tidak seimbang. Karena pihak lawan, pihak yang di luar kita, dia punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya uang, dan dia punya segala-galanya. Lalu siapa kita dan bagaimana cara kita melawan? Di dalam saat seperti itulah yang terjadi, kita kepahitan, kita geram, kita ingin membalas, namun tidak bisa. Di dalam cerita-cerita film banyak terjadi karena sedemikian marah dengan orang tertentu, namun tidak bisa melawan. Maka yang dilakukannya, kalau dia ada fotonya dirobek-robek, ditendang-tendang, fotonya yang dirobek-robek, ditendang-tendang. Tapi bertemu dengan orang yang bersangkutan, kita tidak berdaya, tetap saja tersenyum, tetap saja menghormati. Karena kita takut dengan akibatnya. Dalam posisi seperti demikianlah, ada kekuatan yang di atas kekuatan manusia yang sehebat apapun. Ada kekuatan di atas orang yang sekaya apapun. Ada kekuatan di atas penguasa yang sehebat apapun. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Allah yang berkata, jika aku dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ada dua kata di dalam ayat ini.
yaitu Tuhan mempertahankan hidupku. Yang kedua, Tuhan, tangan kanan Tuhan menyelamatkan aku. Keyakinan kepada Allah yang melindungi kita. Allah yang tidak membiarkan kita menghadapi setiap kesulitan seberat apapun. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Allah berjanji dalam kesesakan, dalam ancaman, di dalam tekanan, di dalam ketidakadilan. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa protes. Tuhan berkata, Engkau Tuhan mempertahankan hidupku dan tanganmu, tangan kananmu yang menyelamatkan aku. Mari kita belajar dari banyak peristiwa kehidupan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan juga peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan Tuhan angkat ketidakberdayaan karena sakit, ketidakberdayaan karena ekonomi, ketidakberdayaan karena ditekan dan dijajah. Sama seperti Daud yang dikejar-kejar oleh Saul di dalam keadaan tidak berdaya. Allah yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang tidak berdaya. Allah Tuhan Allah yang kemudian membuat dia tetap hidup dan api tidak bisa menyentuhnya. Bahkan Alkitab mengatakan bau asap di bagian pakaian daripada Sadrak, Mesak, Abednego pun tidak tercium. Sementara mereka para prajurit yang dekat dengan perapian yang mati. Padahal itu dekat. Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di dalam perapian. Seakan-akan berjalan-jalan dan kelihatan seperti ada malaikat di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saya mungkin mengalami pengalaman ini, namun saya tidak bisa jelaskan secara mendetail, sahabat seperjalanan. Saya mengalami pengalaman yang namanya Mazmur 138 ayat yang ke-7 di dalam dunia pelayanan. Sekian lama saya rasa tidak berdaya. Tapi Tuhan kemudian membukakan kebenaran, memberikan pertolongan satu demi satu. Hanya ada satu perkara mengapa saya kemudian mengalami tekanan. Karena saya belajar taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada suara manusia. Itu adalah bagian yang saya jalankan. Saya belajar mendengar suara Tuhan, takut akan Tuhan di atas suara manusia dan ketakutan kepada manusia di dalam segala kekuatan di mana hidup kita ditentukan oleh Dia, nasib kita ditentukan oleh Dia. Apakah benar? Benar kalau secara ukuran dunia. Tapi tatkala seluruh manusia itu ada di dalam kuasa Allah, maka tidak ada manusia yang bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tidak ada tangan yang sekuat apapun di dalam dunia yang Tuhan tidak patahkan kekuatannya. Tidak ada daya manusia yang sehebat apapun dalam satu petikan jari, satu tiupan nafas Tuhan. Semuanya bisa rubuh dalam waktu seketika. Keyakinan inilah sahabat seperjalanan. Kalau engkau punya pengalaman yang sama, engkau mengalami kesesakan seperti doa pemazmur. Jika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Maka berfokuslah bukan kepada ancaman. Berfokuslah bukan karena sakit hati yang engkau rasakan karena engkau ditekan. Berfokuslah kepada Allah yang akan menolong engkau, yang firman Tuhan katakan, Tuhan akan mempertahankan hidupku dan tangan kanan Tuhan menyelamatkan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan pembebas dari semua tekanan yang ada di dalam dunia ini, ketidakadilan yang diperlakukan kepada kami, maka Tuhan akan berdiri lebih tinggi dari siapapun di dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Simpan di dalam hatimu, simpan di dalam pikiranmu, pegang di dalam imanmu. Tuhan pembebas sejati dari seluruh tekanan hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.